البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus sabi' wassalasun. Bab yang ke-37. Babu su'ali Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islami wal ihsan. Bab yang membahas pertanyaan Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan, keislaman dan ihsan, kebajikan. Wa ilmi sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Wa bayanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinginkan oleh Imamul Bukhari di dalam bab ini yaitu beliau ingin menerangkan bahwasanya agama ini dia memiliki beberapa tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Menunjukkan bahwasanya iman itu memang ada yang sempurna, ada yang kurang dan seterusnya. Ada yang memang muslim semata, ada yang boleh sampai tingkat mukmin, ada yang sampai tingkat muhsin. Tidak seperti akidahnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, iman pasti sempurna. Dan itu salah besar. Dan dari sisi yang lain, seluruh level-level ini, tingkatan-tingkatan dari agama kita, semuanya memiliki rukun. Dan setiap rukun itu berisi amalan. Seperti masalah Islam, itu berisi amalan-amalan zahiriyah. Rukun Islam yang 5. Kemudian iman itu juga amalan, yaitu amalan yang sifatnya batinah, masalah hati, ada 6 rukun. Kemudian ihsan ini juga amalan, amalan yang menggabungkan antara ibadah zahirah dengan perasaan untuk sangat cinta kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Di sini semuanya berisi bantahan terhadap Murji'ah yang menjadikan amalan bukan dari iman. Baik, tatkala amalan setiap tingkatan itu ada amalan, dan tak mungkin orang yang berakal mampu mengklaim amalan dia sempurna dan amalan seluruh muslimin itu sama dalam masalah rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Tahulah kita bahwasanya keimanan itu memang bertingkat-tingkat. Semakin bagus amalan, maka iman pun semakin bagus. Baik. Dan dari sisi yang lain, Imamul Bukhari rahimahullah, sebagaimana yang telah kita lewati di dalam perselisihan para ulama tentang apakah Islam itu sama dengan iman ataukah Islam itu tidak sama dengan iman, Imam Bukhari memilih Islam dan iman itu sama. Baik. Walaupun yang rajih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang benar adalah Islam dan iman idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jtama'a. Jika dua-duanya dikumpulkan dalam satu pola, dalam satu kalimat, Islam dan iman memang lain. Seperti yang di dalam hadis Jibril ini nanti. Tetapi apabila Islam disendirikan, disebutkan secara tersendiri, atau iman disebutkan secara tersendiri, maka masuk di dalamnya adalah teman dia. Itulah yang benar. Baik. Kemudian Imam Bukhari di sini mengatakan, summa qala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'a Jibrilu alaihi salam yu'allimukum dinakum. Jibril alaihissalam datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Maka Jibril menjadikan itu semua sebagai bagian dari agama ini. Islam, iman, ihsan masuk dalam istilah din. Baik. Wa ma bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais minal iman. Dan juga bab ini mengisyaratkan, walaupun hadisnya tidak dibahas pada
pada pembahasan kita sekarang ini. Tapi hadisnya dibahas pada tempat yang lain, number yang lain oleh Imam Bukhari. Tapi beliau mengisyaratkan yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada utusan, yaitu utusan kabilah Abdul Qais tentang keimanan, yang tatkala Nabi mengatakan amurukum bi arba wa anhakum an arba. Saya memerintahkan kepada kalian dengan 4 perkara dan saya melarang kalian dari 4 perkara. Amurukum bil imani billahi wahdah. Saya memerintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah semata. Atadruna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah mengatakan antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah, dan seterusnya, yaitu rukun-rukun Islam, walaupun untuk hajinya tidak disebut. Jadi apa? Imam Bukhari ingin menegaskan bahwasanya ternyata iman itu isinya justru rukun Islam. Berarti iman dan Islam adalah satu kesatuan. Inilah yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Tetapi yang betul adalah pendapat para muhaqqiqin yang lain. Karena dalam hadis waktu Abdul Qais itu, utusan Abdul Qais, Nabi sama sekali tidak menyebutkan Islam, tapi cuma menyebutkan iman. Maka memang ketika membahas iman, Islam sudah masuk di situ. Ketika disebutkan salah satunya, memang dia akan mengandungi temannya. Baik. Kemudian kembali ke kalam Imam Bukhari di sini, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama untuknya, maka tidak akan diterima amalan dari orang itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Ayat ini menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak merasa puas dengan Islam, dia memilih agama yang lain, maka justru amalan-amalan dia akan tertolak. Karena syarat sah amalan adalah dia adalah seorang muslim. Orang kafir telah kita lewati berbagai dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Amsal fil Quran, bahwasanya amalan orang-orang kafir itu bagikan debu yang berterbangan dan seterusnya, itu amalannya gugur. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir ayat ini, khasirin yaitu bakhisin, yaitu orang yang betul-betul kehilangan, apa istilahnya itu ya? Kehilangan modal, ya, dia berniaga rugi. Apa makna rugi? Yaitu bukan sekedar balik modal, bahkan modalnya pun habis. Nah, ini dikatakan rugi. Iya, bakhis, iya, licin, iya betul. Dia rugi, ya, dia semacam bankrupt. Walaupun kalau bankrupt itu lebih parah lagi. Betul-betul dia tak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang, itu sampai tingkat bankrupt. Yang ini mungkin dia duitnya masih banyak, tetapi modal dia habis. Nah, ini rugi, modal habis. Adapun kalau masih balik modal, tidak dikatakan rugi, walaupun sebenarnya rugi tenaga juga, tetapi tidak sampai istilahnya bakhis. Nah, ini minal khasirin, yaitu bakhisin, memang betul-betul rugi. Ya, modal dia, apa modal terbesar? Yaitu nyawa dan nafas kita. Nafas kita setiap saat semakin berkurang. Hakikatnya modal kita berkurang, modal hidup itu untuk beramal, maka dia rugi. Adapun Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna ayat ini adalah barang siapa dan dalam menempuh perjalanannya kepada Allah dia mencari thariqah selain thariqah Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima jalan ibadah dia. Iya, sudah ada tarikat Nabi Muhammad, malah buat tarikat sendiri-sendiri sesuka hatinya, dengan mengatakan seperti yang di Jawa itu, mengatakan agama itu semuanya adalah ibaratnya sungai. Sungai itu ujung akhirnya adalah yaitu sampai ke lautan. Maka apa? Terserah pakai jalan agama manapun, ujung akhirnya akan sampai kepada Allah. Ini salah. Allah sudah mengatakan tidak diterima. Yang tidak ikut agama Nabi Muhammad, dia tidak diterima.
Dan ternyata laut sendiri lain-lain. Ada laut Andaman, ada Samudra Hindia, ada laut Cina Selatan. Ternyata lain-lain. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Dewa Siwa mungkin atau apa. Ternyata lain-lain. Tidak betul dikatakan semuanya kembali ke lautan. Bahkan Anda tahu di sebagian sungai di sana ada yang sungainya mati, tahu-tahu tak sampai ke lautan dan seterusnya. Baik. Intinya yang membuat tarekat sendiri tidak ikut tarekat Nabi Muhammad ini tidak diterima. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Tarekatnya ujung akhirnya bukan kepada Allah, tapi syekh tarikatnya menjadi Tuhan. Na'udzubillah. Ini parah, ini tidak diterima. Baik. Apa inti pembahasan untuk ayat ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah Islam sama dengan iman. Kenapa? Karena barang siapa mencari agama selain Islam, jelas masuk di dalamnya adalah iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada nabi, iman pada kitab suci dan seterusnya. Jadi Islam dan iman adalah satu kesatuan. Tapi tentunya yang benar memang untuk ayat ini Islam dan iman jadi satu, karena yang disebut hanya satu, yaitu Islam, maka temannya masuk di situ. Sebagaimana dalam hadis Abdul Qais tadi itu. Yang disebut hanya Islam, hanya iman, maka Islam otomatis masuk ke situ. Memang ini bersatu tatkala hanya disebut salah satunya. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana apabila dalam satu siyak, satu alur, dua-duanya disebut. Nah, ternyata maknanya jadi lain-lain. Dan justru inilah dalil ulama yang menyatakan Islam dan iman jadi lain tatkala disatukan. Dalilnya apa? Ini hadis yang di hadapan kita berikut ini. Baik, qala Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadisnya Abi Hurairah. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri, memunculkan diri di hadapan orang-orang. Fa'atahu Jibril, lalu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Faqal, lalu Jibril tanya, mal iman, apakah iman itu? Qal al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman adalah Anda beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, wa biliqa'ih, beriman kepada pertemuan dengan Allah, wa rusulih, beriman kepada para utusan Allah, wa tu'mina bil ba'ats, dan Anda beriman kepada hari berbangkit, hari kebangkitan seluruh makhluk. Qal mal Islam, lalu Jibril tanya lagi, apa itu Islam? Qal al Islam an ta'budallaha wala tusyrika bihi. Islam adalah Anda menyembah Allah dan tidak berbuat syirik tentangnya. Jadi bukan hanya syahadat di lisan, tapi prakteknya masih menyembah jin-jin atau apa. Tak. Islam, kata Rasulullah, adalah menyembah Allah saja tanpa berbuat syirik. Wa tuqimas shalah, dan Anda menegakkan salat, wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan Anda menunaikan zakat yang diwajibkan, wa tasuma Ramadan, Anda puasa di bulan Ramadan. Qal mal ihsan, ihsan itu apa? Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kemudian apabila Anda tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Dia itu melihat Anda. Qal mata sa'ah. Lalu malaikat Jibril tanya lagi, bila datangnya hari kiamat? Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu, tidaklah yang ditanya tentang itu lebih tahu tentang si penanya. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan saya akan mengabarkan kepada Anda tentang tanda-tandanya, alamatnya. Idza waladatil amatu rabbaha, apabila hamba sahaya yang perempuan itu melahirkan tuannya. Wa idza tatawala ru'atul ibilil buhm, dan apabila para penggembala ibil, para penggembala unta yang buhm, ini alal khilaf, buhm artinya majhul atau buhm artinya berkulit hitam dan seterusnya. Intinya adalah orang-orang rendahan. Fil bunyan,
di dalam bangunan, berlomba-lomba membangun, meninggikan bangunan. Tatawala yaitu berlomba-lomba meninggikan. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu masuk di dalam 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Summa talan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah hanya di sisinya semata pengetahuan tentang hari kiamat. Dan al-ayat sampai akhir ayat. Summa adbar, lalu orang itu berbalik ke belakang, yaitu pulang. Faqala rudduh, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kembalikan dia. Falam yarau syai'a, ternyata mereka tidak melihat sesuatu apapun, dicari-cari tak ada. Iya, langsung gaib. Faqal hadza Jibril, Rasulullah bersabda, ini adalah Jibril. Ja'a yu'allimun nasa dinahum. Beliau datang untuk mengajari umat manusia tentang agama mereka. Qala Abu Abdullah, Imam Al-Bukhari mengatakan, ja'ala dzalika kullahu minal iman. Rasulullah menjadikan itu semua bagian dari keimanan. Tayyib. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari termasuk guru yang sangat hebat, yaitu Musaddad Abdul Hasan, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Oh, ini nama aneh memang. Kata para ulama, ini satu-satunya nama yang ada di dalam Kutubus Sittah dengan rangkaian yang ajaib seperti ini. Gimana? Kenapa? Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Makanya kita apa maksudnya itu? Nggak tahu. Ini tergantung ayahnya apa yang diinginkan. Ayah dan datuk-datuknya kenapa namanya macam ini. Jelas kalau dari sisi namanya bagus. Musaddad orang yang diluruskan. Baik. Musarbil yaitu orang yang berpakaian. Mugharbil yaitu orang yang menapis. Mustawrid yaitu orang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Nama bagus-bagus aja. Ketika digabungkan jadi ajaib. Importer lah. Kenapa? Iya, importer, betul. Abdul Hasan, beliau sikotun sabet. Sampai-sampai ulama muhadis yang sangat selektif dan sangat ketat saja, seperti siapa itu, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, gurunya Imam Ahmad, mengatakan, kalau kami tidak sibuk, kami akan datang ke rumahmu menyampaikan hadis, karena engkau berhak untuk dimuliakan. Padahal asalnya hadis itu didatangi, ilmu didatangi, bukan malah guru mendatangi murid. Tapi saking hebatnya murid ini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, saya siap datang ke rumahmu. Iya, si Musaddad ini. Ya, dia hebat sekali riwayat beliau. Beliau Basri, dari Basrah. Beliau Kibarul Atba ini selevel dengan Imam Ahmad. Baik, qal haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim Abu Bishr. Ismail bin Ibrahim yang dijuluki sebagai apa? Ibnu Ulayyah, Ismail bin Ulayyah. Ulayyah ini nama nenek dia. Baik, Al-Kufi, sikotun sabet. Baik. Kemudian qal akhbarana Abu Hayyan At-Taimi. Abu Hayyan At-Taimi Yahya bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi Al-Kufi, sikot. An Abi Zur'ah namanya adalah Haram bin Amr Al-Kufi, sikoh. An Abi Hurairah ma'ruf, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, walaupun hanya belajar selama 4 tahun. Karomah dari sisi Allah Ta'ala. Intinya hadis ini sahih. Apa ceritanya? Qal kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauma. Pada suatu hari Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan diri beliau, yaitu menonjolkan diri di posisinya linnas untuk umat manusia. Jadi yang hadir waktu itu banyak. Makanya hadis ini bukan hanya hadis Abi Hurairah, ma'ruf di dalam Sahih Muslim. Ini di samping diriwayatkan oleh Abi Hurairah juga apa? Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, ma'ruf. Hadisnya Umar bin Al-Khattab yang di dalam apa itu Arba'in Nawawiyah itu ya. Kahmas meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar dari Ibni Umar dari Umar bin Al-Khattab. Dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih
dari yaitu apa? Dari Abi Zur'ah juga, dari Abi Hurairah, dan sekaligus dari Abi Dzar Al-Ghifari. Sanadnya sahih di dalam Sunan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hajar, juga disahihkan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi, dan juga memang sanadnya sahih. Maka hadis ini memang datang dari sejumlah sahabat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini juga datang dari sahabat yang yaitu siapa? Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sayangnya di dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab, dan dia dhaif menurut jumhur ulama. Demikian pula datang dari Abu Amir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, tapi dalam sanadnya juga ada Syahr bin Hausyab. Beliau dhaif, tapi dhaifnya tidak parah. Baik. Nah, ceritanya bagaimana? Tahu-tahu Nabi SAW barizan, yaitu duduk dalam keadaan menonjol. Nah, diriwayatkan dari jalurnya Imam Nasa'i. Jadi setiap kali Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah para sahabat beliau, setiap kali ada orang yang asing datang mencari Nabi, mungkin ingin masuk Islam, ingin bertanya, mereka bingung, mana Rasulullah? Nah, lalu kemudian ditunjukkan tuh beliau di sebelah sana. Makanya kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda apabila kami membuatkan untuk Anda dukan? Dukan ini adalah tempat yang tinggi. Sekarang dukan maksudnya kedai-kedai itu. Biar apa? Menarik perhatian, biar senang untuk nampak. Lalu Rasulullah setuju, maka dibuatkan semacam dukan. Nah, ketika kumpul-kumpul, Rasulullah duduk di tempat yang tinggi, bukan untuk kesombongan, tapi agar orang yang berhajat senang untuk mencari beliau, mudah. Nah, pada suatu hari, tatkala itu terjadi, tatkala Rasulullah sedang duduk seperti itu, sebagian rawi menyebutkan ini Rasulullah baru selesai khutbah, baru kemudian, tapi bukan di hari Jumat, di hari yang lain, selesai sholat duhur, lalu Rasulullah berkhutbah. Nah, selesai itu, tahu-tahu datanglah ini malaikat ini, fa'atahu Jibril, lalu beliau didatangi oleh Jibril. Ini riwayat secara makna. Adapun kalau riwayat yang lain-lain, boleh dikatakan semuanya mengatakan yaitu seorang lelaki, kami tak tahu siapa dia. Baik. Kemudian dia bertanya, apa itu iman? Ada pertanyaan, apakah dia tidak salam dulu? Ini hadisnya memang diringkas, banyak riwayat tidak menyebutkan itu. Tapi yang di dalam riwayat Imam Nasa'i terang-terangan disebutkan di situ, dari ujung ruangan, dari luar, dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Dia mendekat, lalu salam lagi. Lalu Rasulullah SAW menjawab salamnya. Nah, baru kemudian dia mulai bertanya. Baik. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis siapa itu? Umar ibn Khattab, disebutkan di situ syadidu bayadis siyab, pakaiannya itu sangat putih, syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan sanadnya sahih juga, yaitu syadidu sawadil lihyah, janggutnya sangat hitam. Baik. Mungkin wallahu a'lam. Nah, dikatakan di situ riwayat itu apa? Yamshi, dia berjalan. Tapi anehnya kalau dia berjalan, yaitu la yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dirinya jejak safar. Padahal kalau dia jalan kaki mungkin kena abuk lah. Oh, mungkin rumahnya dekat. Tak. Umar mengatakan wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun dari kami yang kenal dia. Berarti dia bukan orang kampung itu, berarti dia dari jauh. Kalau dari jauh, kita tahu Madinah keadaannya seperti apa. Di luar-luar itu banyak gurun pasir, banyak abu. Tapi kenapa bajunya sangat putih dan seterusnya itu tak nampak dia berjalan dari kejauhan? Ya memang dia datang dari atas, tak perlu kena debu dia. Itu mereka tak tahu, taunya ya orang biasa saja. Nah, kemudian dia bertanya di sini, mal iman. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, mal Islam. Jadi Islam dulu. Riwayat Abu Hurairah juga riwayat siapa? Umar ibn Khattab. Tapi tak masalah, yang di hadapan kita ini menunjukkan bahwasanya ini tidak urut. Rawinya terkadang mendahulukan ini, terkadang mendahulukan yang itu. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Jelas yang ditanyakan bukan zatnya iman atau hakikat iman. Kenapa? Iman jelas para sahabat tahu. Ini adalah masdar amana yu'minu imanan, yaitu kepercayaan, pembenaran dan pengakuan. Ma'ruf.
Tetapi pelaksanaan iman itu seperti apa? Qal al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Nah, Rasulullah memulai dengan yang paling penting, yaitu Allah Ta'ala sebelum yang lain-lain. Karena inti segalanya adalah mengenal tentang Allah Ta'ala. Baik. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula disebutkan oleh Ibnu Battal, begitu pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarah masalah ini. Beriman pada Allah itu apa? Intinya, iman kepada Allah mencakup 4 permasalahan. Yang pertama, iman tentang adanya Allah. Berarti apa? Membantah orang-orang komunis yang mengatakan Allah tak ada. Yang kedua, iman tentang rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki terhadap alam semesta. Nah, ini membantah orang-orang yang mengatakan yang lainlah yang mencipta dan seterusnya itu. Membantah orang jumhur Nasoro, jumhur puak-puak Nasoro, sekte Nasoro mengatakan yang mencipta alam semesta adalah Tuhan Anak, tetapi yang menciptakan Tuhan Anak adalah Tuhan Bapa. Nah, ini salah besar. Bahkan alam semesta yang menciptakan adalah Allah, yang mereka memanggil sebagai Tuhan Bapa. Sebelum Tuhan Anak lahir, ternyata alam semesta sudah ada. Gimana Tuhan Anak sebagai pencipta alam semesta justru lahirnya belakangan? Ini akidah yang kacau. Mana mereka dapat idea? Tak tahu. Oh, itulah. Asalnya. Memang akalnya rusak. Bapak ni, mak ni. Nah, itu pula ada bapak, ada mak. Ada apa lagi tak tahu. Nanti tak puas dengan itu semua. Oh, ada Santa Claus. Oh, tak puas juga. Minta tambah-tambah. Ini cerita rekaan sendiri. Oh iya, jelas rekaan, punya tungeng-tungeng. Khayalan. Nah, betul. Baik, kemudian yang ketiga adalah al-iman bi uluhiyatillah, mengimani hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Maka membantah seluruh musyrikin yang menjadikan yang lain-lain juga boleh disembah. Kemudian yang keempat adalah al-iman bil asma'i was sifat, sesuai dengan datangnya dalil. Apa yang Allah miliki berupa nama dan sifat sesuai dengan yang Allah ceritakan, bukan kita karang-karang sendiri, bukan kita tolak-tolak sebagiannya sesuka hati kita. Kita cuma menerima. Baik. Nah, kemudian yang kedua, wa malaikatih, beriman kepada para malaikat. Malaikah jamak dari malakun. Malak ini ada hamzah yang terhapus, asalnya adalah malak, dari alukah artinya risalah. Makanya malaikah artinya adalah para utusan. Jadi malaikah bukan dari malik yaitu raja, bukan, tapi malak dari malak utusan. Baik. Kemudian kalau dalilnya apa itu? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai para utusan. Baik. Iman kepada para malaikat, kata para pensyarah tadi semuanya adalah beriman tentang nama-nama yang Allah ceritakan. Tak mungkin kita membuat-buat sendiri sesuka hati kita. Malaikat kasih nama apa? Tak. Itu dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya. Rasul dapat wahyu. Yang diceritakan kita imani. Yang tidak diceritakan namanya, kita yakin masing-masing mereka punya nama. Dan mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya, dan mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk yang maksum. Dan ini dinukilkan ijma oleh Al-Qadiyah di dalam kitab beliau Asy-Syifa. Dan mengimani bahwasanya mereka adalah para hamba Allah yang dimuliakan, dan mereka memiliki tugas-tugas dan seterusnya sesuai dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini hadisnya panjang, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Ya, karena para ulama mensyarah, maka ini masing-masingnya juga kita syarah walaupun tidak panjang-panjang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.